semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yesi dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi S1 dengan NPM 2310 6310 346. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar literasi digital. Di materi yang pertama, kita lihat aja. Materi yang pertama ada internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada tahun 90-an dengan sebutan Paguyuban Network, yang erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antar para penggunanya dibandingkan saat ini, di mana suasana internet di Indonesia terasa lebih komersial dan individualis, terutama dalam aktivitas perdagangan. Internet pada era 90-an di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga pemerintah dan universitas-universitas. Manfaat internet adalah yang pertama untuk komunikasi, yang kedua ada informasi, ketiga pengetahuan, dan terakhir bisnis. Dampak dari internet yaitu sangat berpengaruh bagi Indonesia, tetapi memiliki dampak positif. Dampak positifnya yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Yang ketiga, mudah mencari lowongan pekerjaan. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan bisnis. Dan dampak negatifnya, yang pertama, pornografi. Yang kedua, tersebarnya informasi palsu. Yang ketiga, menampilkan kekejaman. Dan yang terakhir, penipuan. Lanjut ke browser. Browser atau peramban web browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan peramban web dan web browser. Web browser adalah software untuk mengakses segala informasi yang tersedia di internet. Informasi tersebut bisa berupa teks, gambar, video, dan suara yang ada di website maupun mesin pencari. Fungsi web browser yang pertama, menampilkan isi konten website. Fungsi web browser yang paling dasar adalah untuk menampilkan isi konten website sesuai permintaan pengguna, karena sebenarnya halaman website tersusun atas skrip pemrograman. Kumpulan skrip tersebut nantinya akan diterjemahkan oleh web browser menjadi tampilan halaman web pada umumnya.
Baru kemudian halaman yang sudah jadi tersebut dikirim ke Anda sebagai pengguna. Dan yang kedua, mencari informasi via mesin pencari. Fungsi web browser berikutnya adalah memudahkan bagi pengguna mencari informasi di search engine. Karena saat ini sebagian browser sudah terintegrasi dengan layanan mesin pencari. Contohnya Chrome dengan Google Search atau Microsoft Edge dengan Bing. Utamanya ketika Anda ingin mengetahui berita atau info terkini secara instan, atau Anda perlu menjelajahi website tapi tidak tahu nama website tersebut. Anda bisa cek domain website dengan cara itu. Dan yang ketiga, menyimpan data atau informasi penting. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui web browser dengan cara membookmark halamannya, sehingga jika membutuhkan informasi tersebut dapat dibuka melalui daftar bookmark dan tidak perlu lagi mencari lewat mesin pencarian. Selanjutnya, mendownload file ke penyimpanan lokal. Walaupun bukan fungsi yang sederhana, tetapi web browser bisa mengunduh berbagai jenis file ke penyimpanan lokal langsung di browser tanpa menginstal software download manager terpisah. Dan yang terakhir, melindungi perangkat dari berbagai ancaman. Fungsi web browser yang terakhir adalah untuk melindungi komputer atau smartphone dari ancaman berbahaya di internet. Karena kebanyakan browser zaman sekarang sudah dibekali fitur keamanan yang canggih. Contohnya Google Chrome yang menyediakan fitur safe browsing. Fitur ini bisa mencegah Anda mengakses website berbahaya, mendownload file berisi malware atau virus, serta memperingatkan Anda ketika ada potensi kebocoran data. Kelebihan dan kekurangan dari browser. Di sini saya akan mengambil aplikasi Chrome. Kelebihan Chrome yang pertama, performa yang stabil. Yang kedua, desain yang sangat responsif untuk semua perangkat. Yang ketiga, setiap tab pada Chrome memiliki proses yang berbeda, sehingga cache pada satu tab tidak mengurangi tab lain. Sedangkan kekurangannya, browser yang menggunakan RAM paling besar, sehingga tidak cocok bagi perangkat dengan spek kecil atau RAM kecil. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Opera. Kelebihannya yang pertama, tidak memakan memori yang besar. Yang kedua, ringan saat dijalankan. Yang ketiga, waktu start load lebih cepat. Dan yang terakhir, fitur keamanan situs cukup lengkap untuk menangkal virus dari internet. Sedangkan kekurangannya tidak bisa menerima format dokumen tertentu, contohnya XML. Dan yang terakhir, sedikit lambat dalam membaca skrip pada halaman web tertentu. Manfaat dari web browser
Yang pertama yaitu memudahkan Anda menjelajahi internet, yang kedua mengetahui berita atau informasi terkini, dan yang terakhir menikmati hasil unduhan secara offline. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud dan berupa data yang disimpan secara digital. Di dalam software itu termasuk misalnya program komputer, dokumentasi, dan informasi lainnya yang dapat dibaca maupun ditulis melalui komputer. Dalam komputer, baik PC maupun laptop, memiliki dua komponen utama yang dinamakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat, seperti mainboard, alat penyimpanan atau hard disk, memori sementara atau RAM, keyboard, mouse, dan sebagainya. Lanjut ke perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ada embedded system dan operating system. Di sini kita bahas tentang embedded system terdahulu. Embedded system atau sistem terbenam adalah sistem komputer yang memiliki tujuan khusus dengan mencakup perangkat keras atau hardware. Sistem ini merupakan rangkaian sistem elektronika digital yang bagiannya terdiri dari sebuah sistem yang besar yang biasanya bukan berupa sistem elektronika. Contohnya, di sini ada mobil, motor, tapi dalam foto nggak ada ya, sorry. Kamera, laptop, handphone, dan televisi. Keuntungannya embedded system yang pertama yaitu mudah untuk disesuaikan. Yang kedua, konsumsi daya yang rendah. Yang ketiga, biaya yang relatif rendah. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kinerja. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, upaya pengembangan yang tinggi, dan yang terakhir memakan waktu yang lama untuk memasarkannya. Lanjut ke operating system. Operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencangkup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh dari operating system di sini adalah ada iOS, Android, Microsoft Windows, dan lain sebagainya. Lanjut ke perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan
dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur. Komputer mengerjakan transformasi data berdasarkan kumpulan perintah program yang telah dibuat oleh pemrogram. Perangkat lunak bahasa pemrograman dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada tingkat yang paling rendah, terdiri dari perangkat keras dan bahasa mesin. Selanjutnya ada tingkat menengah, terdiri dari bahasa rakitan. Ada tingkat tinggi, terdiri dari bahasa tingkat tinggi dan PHP Pascal C. Dan yang paling tinggi ada tingkat sangat tinggi, terdiri dari bahasa visual dan orientasi objek. Beberapa contoh bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu yang pertama ada Java, yang kedua Python, yang ketiga PHP, yang keempat pemrograman C++, yang kelima JavaScript, yang keenam ada Ruby, dan yang terakhir Swift. Lanjut, di sini ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang memuat informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan ini memberikan rincian untuk setiap pos yang ada di laporan keuangan. Catatan keuangan ada yang berbasis mobile. Catatan keuangan berbasis mobile adalah rancangan keuangan berbasis aplikasi yang dapat memanage keuangan kita untuk mengetahui pemasukan, pengeluaran, atau keuntungan bagi mahasiswa maupun masyarakat lainnya. Keuntungan aplikasi ini biasanya untuk mengetahui laba rugi maupun pemborosan dalam masalah keuangan. Kelebihan dari aplikasi pencatatan berbasis mobile, yang pertama, dapat melacak pengeluaran terbesar. Yang kedua, dapat memantau pengeluaran berdasarkan kategori. Yang ketiga, selalu ingat dengan hutang dan piutang. Dan yang terakhir, catatan rapi dan mudah dipahami. Lanjut. Sebelum kita masuk ke perangkat input-output, di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula lahirnya komputer. Pada generasi pertama, yaitu terjadi pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses. Tabung vakum berukuran seperti lampu bohlam yang mirip botol air mineral. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Ribbon tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Lanjut ke generasi kedua. Di sini dari tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua menggunakan tabung vakum, walaupun
Keduanya juga mudah terbakar, tetapi untuk penyimpanan data menggunakan penyimpanan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Lanjut ke komputer generasi ketiga. Di sini dari tahun 1964 sampai 1980. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam suatu tempat. Penyimpanan memori lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penyimpanan memorinya penggunaan listrik lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya lebih kecil atau komputer mini sebutannya, sehingga lebih menghemat ruang. Lanjut ke komputer generasi keempat. Dari tahun 1980 sampai sekarang. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau klip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar atau Very Large Scale Integration. Bisa disingkat VLSI. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat atau dalam waktu yang sangat singkat. Lanjut ke perangkat input-output. Di sini saya akan menjelaskan perangkat input terlebih dahulu. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam sistem atau program komputer. Contoh dari perangkat input adalah mouse. Mouse adalah sebuah perangkat input yang digunakan untuk mengendalikan penggerakan kursor komputer. Kursor pada GUI atau Graphical User Interface berfungsi untuk menunjuk, memindahkan, dan memilih teks, icon, file, maupun folder pada komputer. Dalam penggunaan mouse di laptop dapat mempermudah untuk scroll, zoom, atau untuk menggerakkan kursor lebih smooth daripada memakai pad laptop. Dan tangan lebih leluasa jika di komputer sudah pasti untuk menggerakkan kursor. Soalnya di komputer tidak terdapat pad untuk menggerakkannya, setidaknya sampai Xerox Corporation merintis perangkat tersebut untuk konsumen sebagai bagian dari sebuah personal komputer atau PC.
Penemu mouse adalah Douglas Engelbart yang pertama mengembangkan perangkat ini pada tahun 1963. Engelbart mengembangkan mouse di Stanford Research Institute di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Di sini ada beberapa jenis mouse. Yang pertama ada mouse optik yang tersedia dalam model mouse dengan kabel dan mouse wireless. Yang kedua ada mouse mekanik atau mouse bola terbuat dari karet atau logam. Bola ini mengandung sensor yang dapat mendeteksi gerakan mouse. Yang ketiga ada mouse wireless, terhubung tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan receive USB untuk mengirim sinyal komputer. Foot mouse. Yang keempat ada foot mouse. Mouse ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan gerakan postur menggunakan kaki pengembangan. Foot mouse bertujuan agar pengguna dapat menggerakkan mouse tanpa menggunakan tangan yang memasukkan perintah melalui keyboard. Lanjut ke perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Contoh dari perangkat output adalah printer. Printer digunakan untuk mencetak suatu gambar dengan hasil yang berwarna atau berupa tulisan. Printer dapat dihubungkan melalui laptop, handphone, atau komputer dengan menggunakan media kertas dan lain sebagainya. Printer elektronik dibuat pertama kali oleh perusahaan Epson yang diluncurkan pada 1968. Tipe printer pertama yang berhasil dikembangkan tersebut diberi nama EP101. Awalnya, printer yang dijual bebas itu masih menggunakan mesin ketik elektrik. Kemudian, karena banyak orang yang membutuhkan kemampuan printer yang lebih cepat, printer Epson dikembangkan secara spesifik hanya untuk komputer. Selanjutnya, pada tahun 1984, telah berhasil dikembangkan printer laser, yaitu HP LaserJet. Printer jenis ini sangat populer di kalangan masyarakat dunia. Selain karena harganya yang murah, printer ini juga memiliki sistem terbaru yang dapat memudahkan seseorang untuk mencetak dokumen. Sehingga sekitar tahun 2010 mulai diminati oleh masyarakat, meskipun pada saat itu masih dalam tahap proses pengembangan dan belum bisa digunakan dan dijual secara umum. Lanjut ke perangkat media penyimpanan.
Perangkat media penyimpanan di sini ada dua, RAM dan ROM. RAM adalah penyimpanan memori dalam jangka waktu sementara. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih sering dikenal dengan istilah memori. Lebih dari itu, RAM juga dapat memanfaatkan untuk menjalankan berbagai instruksi program. RAM sendiri termasuk sebagai perangkat yang bersifat sementara. Hal ini berarti data yang ada pada memori bisa saja hilang. Fungsi RAM yang pertama untuk membaca sebuah data, yang kedua sebagai penyimpanan sifat sementara, yang ketiga dapat membantu multitasking perangkat, dan yang terakhir mempercepat kinerja proses informasi komputer. Selanjutnya di sini ada ROM. ROM adalah penyimpanan semua data secara permanen, meskipun perangkat mati total. ROM atau read-only memory sendiri berarti tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Berbeda sedikit dengan RAM. ROM dalam sebuah perangkat komputer dapat menyimpan data dengan permanen seperti yang dijelaskan. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan meskipun komputer mengalami mati secara mendadak. RAM sendiri memiliki bentuk yang mirip dengan chip memori semikonduktor, yang mana setiap isi data yang sudah tersimpan tersebut tidak akan mudah hilang dan berubah. Meskipun saat itu perangkat komputer mendadak mati, akan tetapi untuk penyimpanan sebuah data pada ROM dapat dikatakan tidak mudah. Hal tersebut lantaran ROM berisi program-program default pabrik yang dengan begitu pengguna ROM ini sendiri umumnya hanya digunakan dalam penyimpanan firmware. Fungsi ROM yang pertama untuk membaca sebuah data, yang kedua sebagai penyimpanan sifat sementara, yang ketiga dapat membantu multitasking perangkat, dan yang keempat mempercepat kinerja proses informasi komputer. Keuntungan dan kerugian mengupgrade RAM. Keuntungannya yang pertama, multitasking. Maksudnya, memori sangat penting untuk menghaluskan, membuat mudah multitasking. Ini memberikan komputer Anda dorongan dengan ekstra, sehingga tidak harus menggunakan hard drive untuk mengelola data. Yang kedua, ada web surfing. Web surfing lebih cepat. Tidak peduli beberapa cepat koneksi internet Anda. Upgrade memori dapat membantu browser Anda menampilkan halaman lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan cetak.
Meningkatkan kecepatan cetak kualitas akan meningkatkan dengan adanya memori tambahan, karena kemungkinan Anda untuk mencetak lebih baik pada resolusi yang lebih tinggi, dan Anda akan dapat mencetak lebih cepat. Karena buffer pinter atau memegang data sementara bagian dari pekerjaan cetak sebelum benar-benar mencetak. Yang keempat, Windows XP dioptimalkan pengelolaannya. Microsoft Windows XP adalah kekuatan dikemas dengan ditingkatkan game multimedia dan kemampuan internet, disebut-sebut sebagai lebih cepat, lebih mudah digunakan, dan lebih baik untuk komputer. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi jaringan. Meningkatkan efisiensi jaringan dapat mengupgrade memori adalah penting untuk jaringan yang efisien. Server serta PC individu dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat lebih bagi semua orang. Sedangkan kerugian mengupgrade RAM, yang pertama, menghabiskan banyak biaya untuk mengupgrade RAM, menghabiskan biaya yang lumayan menguras kantong, karena harga RAM yang ada di toko mulai dari 200.000 sampai jutaan rupiah. Dan yang kedua, di beberapa PC menjadi error setelah upgrade RAM karena tidak kompatibel dengan mainboard serta hardware lainnya. Jika RAM yang kita beli itu salah atau tidak kompatibel dengan mainboard yang ada di laptop atau perangkat keras, maka tidak akan bisa dipakai. Maka dari itu kita harus paham dan teliti. Lanjut ke perkembangan CPU dari masa ke masa. Pada tahun 1823, Baron Johannes Jacob Berzelius menemukan silikon yang merupakan komponen utama CPU hingga saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1903, Nikola Tesla mendapatkan paten gerbang atau saklar yang merupakan rangkaian logika listrik. Dan pada bulan Desember 1947, John Barton, William Shockley, dan Walter Brattain menemukan transistor pertama di Bell Laboratories dan dipaten pada tahun 1948. Pada tahun 1958, IC kerja pertama dikembangkan oleh Robert Noyce dan Jack Kilby. Dan pada tahun 1960, IBM mendirikan fasilitas produksi massal pertama untuk transistor di New York. Pada 1968, Robert Noyce dan Gordon Moore mendirikan Intel Corporation. AMD atau Advanced Micro Devices didirikan pada Mei 1969. Tahun 1971, Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama, Intel 4004, dengan bantuan Ted Hoff. Tahun 1972, Intel memperkenalkan prosesor
8008. Dan pada tahun 1976 diperkenalkan Intel 8086. Dan pada bulan Juli 1979 Intel 8088 dirilis. Pada tahun 1979 prosesor 16/32 bit Motorola 68000 dirilis, kemudian digunakan sebagai prosesor untuk komputer Apple, Macintosh, dan Amiga. Tahun 1987 Sun memperkenalkan prosesor SPARC. Pada bulan Maret 1991, AMD memperkenalkan keluarga mikroprosesor AM386. Pada bulan Maret 1993, Intel merilis prosesor Pentium. Pada tahun 1995, Cyrix memperkenalkan prosesor CX5X86 untuk memberikan persaingan dengan prosesor Intel Pentium. Pada Januari 1999, Intel memperkenalkan prosesor Celeron 366 MHz dan 400 MHz. Lanjut, pada bulan April 2005, AMD memperkenalkan prosesor dual core pertamanya. Dan pada tahun 2006, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo. Pada tahun 2007, Intel memperkenalkan berbagai jenis prosesor Core 2 Quad. Pada bulan April 2008, Intel memperkenalkan seri pertama dari prosesor Intel Atom, seri Z5XX. Mereka adalah prosesor single core dengan GPU 200 MHz. Pada bulan September 2009, Intel merilis prosesor desktop Core i5 pertama dengan 4 core. Pada Januari 2010, Intel merilis banyak prosesor seperti prosesor Core 2 Core, Q9500, prosesor mobile Core i3 dan i5 pertama. Prosesor desktop Core i3 dan i5 pertama. Pada tahun yang sama di bulan Juli, ia merilis prosesor desktop Core i7 pertama dengan 6 core. Pada Juni 2017, Intel memperkenalkan prosesor desktop Core i9 pertama. Dan pada April 2018, Intel merilis prosesor seluler Core i9 pertamanya. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya secara bersamaan, seperti akses ke koneksi internet atau printer. Keunggulan dan kekurangan jaringan komputer. Jaringan komputer membantu mengembangkan lebih banyak peluang di bidang keamanan informasi. Perangkat dapat menjadi alat yang paling berpengaruh untuk melindungi informasi pribadi.
Karena lebih murah, hampir setiap orang mampu menanggung biaya jaringan komputer. Sebuah keluarga bisa mendapatkan perangkat atau not baru dengan harga kurang dari 17.000 dan tetap menikmati keuntungan jaringan. Jaringan memberikan pengalaman yang lebih dipersonalisasi. Komputer modern memberikan pengalaman pengguna yang sangat beragam. Seseorang dapat memiliki daya komunikasi yang lebih besar di sakunya dibandingkan dengan astronot yang terbang di luar angkasa. Dan jaringan komputer ini memungkinkan untuk berkolaborasi dalam proyek. Sebagian besar perusahaan menggunakan jaringan komputer untuk terhubung dengan tim agar mendapatkan semua pembaruan dan mendapatkan dokumen bersama. Dokumen yang sama dapat dibagikan ke beberapa banyak orang. Jaringan komputer juga dapat memudahkan kita untuk mengirim atau menerima file yang berukuran besar dalam beberapa kedipan mata saja. Saat ini, mungkin suatu perusahaan memiliki fasilitas seperti iCloud, Google Cloud, Dropbox, dan lain-lain. Dengan bantuan tersebut dapat mengirim dan menerima file berapapun ukurannya. Terus juga jaringan komputer ini cara bagus untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Menyediakan banyak cara lepas untuk semua perusahaan terutama, dan dapat membantu menghemat uang. Jaringan komputer dapat mengurangi banyak aset fisik. Produktivitas juga menggunakan jaringan komputer ini dapat membantu menghemat biaya, benar-benar menghemat lah intinya mah. Koneksi internet tunggal dapat dibagi dalam jaringan komputer. Kayak satu perangkat dapat bekerja pada satu unit untuk mendapatkan informasi melalui online. Dan dapat mengurangi biaya kabel dan aksesori yang lainnya lah. Terus jaringan komputer itu bisa memperbesar kemampuan, kayak untuk menghubungkan perangkat dapat kayak keuntungan yang caranya serupa dan dapat diandalkan. Sistem mogok contohnya, data akan tetap ada karena penyimpanan di jaringan dapat diakses melalui perangkat lain. Terus kekurangannya, jaringan komputer dapat menyebabkan hilang akses terhadap informasi dengan sangat cepat, kayak yang file mogok melalui jaringan komputer itu pun dapat diakses ke yang lain, tapi ya kekurangannya itu. Terus mengelola jaringannya itu biasanya rumit. Keseimbangan berubah karena jaringan komputer. Jaringan komputer membantu setiap tugas menjadi mudah di perangkat kita dan kontribusi dalam pengubahan keseimbangan kehidupan. Hal ini menyebabkan kehilangan akses terhadap informasi dengan sangat cepat. Biaya jaringan komputer yang sangat tinggi juga dapat mengeksekusi jaringan secara keseluruhan beserta kabelnya cukup mahal. Peralatan yang digunakan dalam jaringan komputer juga itu cukup mahal. Jaringan komputer dapat mengarahkan kita ke berbagai jenis gangguan. Tapi jika kitanya disiplin,
mungkin gangguan itu nggak bakal terjadi ya. Dan beralih antara tugas dapat menurunkan produktivitas kalau untuk sebuah perusahaan. Terus dapat memerlukan pengaturan yang tertentu, kayak diperlakukan rentang impedansi elektromagnetik untuk menyesuaikan jangkauan dalam suatu jaringan. Diperlukan kehati-hatian juga dalam install. Jaringan komputer dapat menyebabkan orang berhenti mempercayai ingatannya karena kayak setiap apa-apa ditaruh ke komputer. Dan menurut penelitian, 6.000 orang dewasa di Eropa sana menyadari bahwa sepertiga dari waktu mereka itu bergantung pada komputer. Dan adanya ketergantungan pada platform digital dapat membawa kita pada hal-hal lain. Dan satu perangkat dapat menimbulkan masalah bagi seluruh jaringan, kayak adanya virus dalam perangkat tersebut. Di sini ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Untuk mengetahui node adalah perangkat keras untuk menerima, meneruskan, dan menyebarkan data atau bisa juga disebut komputer. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menyediakan kabel jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Tolong maafkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.